Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek perancangan website kami. Nama saya Fauzan Amir Al-Ghifari dengan NIM 19241010301. Saya Winity Wardianti, NIM 1924 1010 3052. Tema web kami yaitu UMKM dengan nama webnya Go UMKM, yang mana latar belakang pembuatan web kami ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Windy. Jadi pertama untuk latar belakang pembuatan website. Berawal dari perkembangan teknologi yang saat ini telah membawa kemajuan yang sangat besar dalam berbagai bidang. Sejalan dengan itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan dalam dunia bisnis juga. Salah satunya dengan membuat sistem informasi berbasis website. Website sistem informasi ditujukan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam memberikan informasi mengenai usaha ataupun kegiatan yang diadakan secara efektif dan efisien. Lalu selanjutnya, usaha mikro kecil, menengah, atau UMKM merupakan salah satu bagian penting dalam perekonomian suatu daerah bahkan suatu negara. Perkembangan zaman membuat banyak orang yang membuat usaha mereka sendiri. Seiring dengan banyaknya usaha yang ada di suatu daerah, maka banyak pelaku usaha melakukan promosi untuk keberlangsungan usaha mereka. Dengan sistem informasi berbasis web yang dapat menampung informasi tentang usaha mikro kecil menengah maksud saya, atau UMKM berbasis web dapat menjadi tempat promosi massal untuk UMKM yang berada di suatu daerah. Pada saat ini, sudah banyak UMKM yang berkembang pesat, tetapi tidak sedikit pula UMKM yang belum mengalami perkembangan karena minimnya sistem informasi mengenai UMKM itu sendiri. Dengan adanya website ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM yang berada dimanapun untuk memperluas pemasaran produk UMKM-nya supaya lebih dapat dijangkau oleh banyak masyarakat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fauzan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fitur webnya. Saya akan demonstrasikan. Ini merupakan landing page dari web kami. Nah, ketika pertama kali mengunjungi web, maka akan muncul modal atau pop-up selamat datang di Go UMKM. Mari perluas usahamu. Klik mulai, maka akan hilang modal atau pop-up-nya. Nah, di sini landing page dari web kami. Paling atas ada banner, dan di bawah ada fitur-fiturnya di web ini apa aja. Kemudian produk UMKM yang ada di web kami. Kemudian banner ajakan untuk bergabung di Go UMKM. Kemudian page selanjutnya yaitu page produk. Di sini terdapat produk-produk Go UMKM. Nah, ini menggunakan ajak dan file JSON sebagai basis datanya. Kemudian ada halaman kerja. Nah, di sini bisa mencari lowongan pekerjaan, kemudian bisa membuat CV secara online. Nah, di sini daftar dari lowongan pekerjaan ini dibuat menggunakan ajak juga, dan datanya berasal dari file JSON. Lalu untuk loginnya kami menggunakan modal juga. Kemudian untuk daftar halaman tersendiri seperti ini. Kemudian satu lagi untuk halaman lowongan pekerjaan.
Perkenalkan, nama saya Windy Triwardianti, NIM 1924 10103052. Saya dari Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan bagian landing page pada website GoUMKM. Jadi di sini pada bagian landing page GoUMKM yang pertama kali ditampilkan saat website dibuka adalah pop-up atau modal selamat datang di GoUMKM. Lalu nanti bisa diklik mulai, lalu akan pop-up-nya akan menghilang. Lalu di bagian atas, seperti pada web pada umumnya, ada navbar yang berisikan fitur-fitur yang berada di website kami, seperti beranda, produk, kerja, event, masuk, dan daftar. Lalu ada banner dari website kami. Selanjutnya ada di bagian bawahnya ada ini juga seperti fitur-fitur yang ada di web kami seperti yang di atas tadi. Lalu di sini ada beberapa produk dari anggota GoUMKM. Terus yang di bagian bawah itu ada banner mengenai ajakan untuk bergabung bersama kami di GoUMKM. Untuk modal ini itu dibuat div dengan kelas modal konten. Lalu selanjutnya diatur. Lalu selanjutnya ada kelas header dalam div dalam kelas modal konten dengan margin 30 pixel. Lalu di situ ada tag H1 selamat datang di GoUMKM. Lalu selanjutnya ada mari perluas usahamu. Lalu ada button close button. Jadi nanti kalau diklik buttonnya akan hilang. Itu buttonnya ada tulisannya, ada isinya mulai gitu. Lalu untuk style pada modal itu di sini ada display known, itu maksudnya nanti kalau diklik itu nanti hilang gitu. Terus position fix, jadi tetap di tengah. Lalu index 1, padding top 100, left 0, top 0, width 100%, height 100%, overflow auto, background colornya seperti itu. Lalu animation. Lalu selanjutnya untuk modal konten itu ada margin, padding, width-nya 50%, height-nya 200 pixel. Lalu untuk JavaScript yang ada pada modal itu get element by itu maksudnya untuk memanggil kelas modal, my modal gitu, biar modalnya bisa terpanggil di websitenya. Lalu selanjutnya get element, terus modal style display block itu maksudnya untuk memunculkan modalnya. Lalu close 1 on click function. Jadi yang di kelas function nanti tuh bisa yang di kelas close button itu nanti bisa hilang saat diklik gitu. Terus selanjutnya ada
selanjutnya ada ini bagian masuk ke web kami. Apabila sudah bergabung dengan website kami, seperti website pada umumnya, bisa masuk menjadi anggota, masuk ke dalam website gitu. Lalu dalam masuk ini kita bisa memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Di sini masuk juga kita menggunakan modal atau pop-up supaya lebih simple gitu. Selanjutnya untuk bagian cara pembuatannya atau deskripsinya itu hampir sama seperti yang tadi, tetapi hanya pertama kelas modal, lalu ada kita membuat style untuk modalnya. Text Allegiant Center biar dia berada di tengah, margin top 30 pixel, margin button 30 pixel. Lalu untuk H2 style color itu oranye. Lalu H2 ini berisi teks masuk untuk judulnya. Untuk selanjutnya untuk bagian nama pengguna dan email itu menggunakan form, menggunakan tag form seperti itu. Lalu di dalam tag form itu ada tag A yang berisi foto untuk avatar yang berada di website kami tadi. Itu. Lalu selanjutnya ada div class form. Ini berguna untuk, kan tadi kan sudah ada tag form. Lalu di sini ada div class form untuk mengatur supaya CSS-nya itu lebih mudah diatur. Itu ada nama pengguna dengan tipe teks, dan yang kedua menggunakan class form lagi dengan kata sandi dengan tipe teks, tipe password. Lalu untuk terakhir ada tombol button dengan tipe submit, kelas masuk, dan berisi teks masuk. Lalu untuk di bagian bawahnya, tadi kan ada tulisan putih kecil, itu merupakan link. Apabila belum punya akun, daftar di sini. Jadi nanti kalau diklik, itu akan masuk ke bagian daftar. Lalu untuk yang kedua, lupa kata sandi, nanti seperti halnya website pada umumnya, kita akan memberikan email gitu untuk penggantian kata sandi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari web dan pembuatannya. Nama saya Fauzan Amir Al-Ghifari dengan NIM 192410103031 dari program studi informatika. Selanjutnya pada halaman produk, di sini ada banner atau jumbotron namanya. Di sini ada heading produk-produk anggota Go UMKM. Kemudian di bawahnya ada tersedia lebih dari ratusan produk. Nah, ini banner berwarna oranye, kemudian di belakangnya ada foto orang. Kemudian di bawahnya ada form untuk mencari produk. Kemudian di sini ada tombol cari. Kemudian di sini ada daftar atau grid produk-produk Go UMKM. Dalam satu halaman terdapat 9 grid. Dan di bawahnya ada paginasi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan cara pembuatannya.
Nah, untuk produk, nah di sini untuk yang banner ini menggunakan div margin 30 pixel dengan kelas header. Nah, kelas header ini memiliki tinggi 500 pixel, background image-nya gradasi berwarna orange, dan dengan foto tadi, URL slice img slash rewired.jpg. Kemudian background size-nya cover. Mengapa menggunakan cover? Agar tidak mengecil, maksudnya proporsional, dari gambarnya proporsional. Kemudian posisinya top, agar fotonya itu tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu ke tengah. Kemudian paddingnya itu 40 pixel, kanan atas kiri bawah. Kemudian color ini untuk teksnya yaitu putih, white, large item center biar berada di tengah. Kemudian displaynya grid dan border radius 10 pixel ini agar tepi-tepinya rounded. Kemudian di bawah ini merupakan yang bagian shot ini untuk mencari produk. Nah, di sini menggunakan div text align center. Kemudian ada input text dengan kelas search term, placeholder-nya cari produk. Kemudian ada button dengan tipe submit, kelas search button. Kemudian di dalamnya ada teks cari. Nah, lalu di bawahnya ada grid product. Nah, di sini div menggunakan kelas container dan ID data. Nah, pada produk ini kami menggunakan Ajax, JavaScript, dan menggunakan file JSON untuk menyimpan data. Nah, untuk Ajax-nya ini tipenya get. Jadi get itu untuk mengambil data dari URL-nya ini. go strip umkm.dakondigitalstudio.com/data. Ini folder data. Kemudian file product.json. Data product.json. Nah, di dalam file JSON ini ada array. ID 1, kemudian nama produknya, kemudian foto, dan ID yang kedua, sampai ID ke-9. Nah, kemudian untuk fotonya, kita direktori img, dan nama filenya di sini img. Nah, lalu data type-nya JSON. Nah, jika berhasil, sukses, kemudian di sini akan melooping. Nah, sebelumnya ada variabel HTML isinya kosong, kemudian variabel i. Nah, jika kemudian di perulangan di sini i 0, i kurang dari data, dari panjang data yang dihasilkan. Nah, itu kemudian di increment alias ditambah. Jadi sebanyak data yang di dalam file JSON ini. Dan di sini akan merender sintak HTML, div style dengan background color-nya ini, border radiusnya 10 pixel dengan kelas calls. Jadi kelas calls ini memanggil ke style. Ini height-nya auto, width-nya 100%, padding-nya 20 pixel. Dan di bawahnya div text style-nya text align-nya center. Dan di bawahnya ada div style, height-nya 200 pixel, width-nya 100%, background image-nya
ini mengambil data dari file JSON dengan nama variabel atau kolomnya foto. Background size-nya cover agar proporsional, kemudian background repeat-nya no repeat, agar fotonya itu tidak berulang-ulang dalam satu layout. Kemudian di bawahnya ada div lagi dengan style background color-nya tomato ini orange, margin left-nya 20 pixel, margin right-nya juga 20 pixel, padding top-nya 10 pixel, kemudian padding bottom-nya 10 pixel, margin top min 20 pixel, ini agar agak ke atas ini, yang oranye ini agak ke atas, di atas fotonya ini, setengah menimpa foto. Kemudian di dalamnya ada heading 3 dengan style color-nya white. Nah, ini kemudian mengambil data variabel nama produk dari file JSON, nama produknya. Lalu ID ini tadi kan merender ke variabel HTML di atasnya ini. Kemudian dengan ID data ini, div yang ID data itu isi HTML-nya akan mengambil dari variabel HTML ini, yang mana isinya ini tadi, merender tag-tag HTML. Maka jadi seperti ini. Web ini sudah termasuk responsif. Saya akan mendemokan responsifnya. Nah, jika kita kecilkan tampilannya, maka akan tetap rapi, tidak akan rusak. Ini jika tampilan mobile. Ini yang awalnya horizontal berubah menjadi vertikal. Ini juga. Ini agak mengecil, yang bannernya semula memanjang. Dan background-nya tetap responsif, tidak gepeng, tetap proporsional. Jadi juga di halaman produk, tetap rapi. Kemudian yang awalnya grid menjadi list seperti ini. Nah, oh ya, satu lagi untuk halaman ini. Nah, ini detail dari lowongan pekerjaan, misal ini lowongan kerja apa, kemudian di bawahnya ada list. Nah, ini menggunakan UL, di dalamnya ada listnya. Ini detailnya, kemudian persyaratan, kemudian ada button untuk mengapply locker ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya Windy Trimardianti, NIM 1924 dari Prodi Informatika. Saya akan menyampaikan pendapat pribadi saya mengenai teknologi website. Jadi menurut saya teknologi website ini sudah sangat berkembang sekali. Ini dibuktikan semakin banyaknya orang yang berprofesi menjadi web developer, startup, dan lain sebagainya yang bergerak pada bidang teknologi. Mempelajari teknologi web itu sangat diperlukan karena kan kita akan menghadapi revolusi industri 4.0 ya. Jadi agar kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Saat ini juga sudah sangat banyak sekali teknologi website yang sedang berkembang, seperti contohnya yang kita pelajari saat ini, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript, dan masih banyak lagi lainnya yang masih harus lebih diperdalam lagi ilmunya. Lalu yang kedua, potensi teknologi web di masa depan.
potensi teknologi web di masa depan menurut saya akan semakin berkembang karena kedepannya teknologi apapun itu bentuknya akan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia. Manusia itu semakin lama akan nggak bisa gitu kalau nggak hidup berdampingan sama teknologi gitu. Lalu kedepannya juga kebutuhan konsumen akan inovasi produk atau layanan berbasis teknologi web juga akan semakin meningkat sehingga menimbulkan keinginan bagi para startup, web developer atau orang-orang yang bekerja di bidang tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Jadi kebutuhan konsumen meningkat, lalu mereka yang bekerja di bidang-bidang tersebut juga akan mengikuti kebutuhan konsumen sehingga teknologi web akan semakin berkembang hari demi hari, setiap harinya gitu. Lalu apabila saya diberikan kesempatan untuk berwirausaha, apa yang akan saya lakukan? Saya akan menjadi web developer gitu. Karena seperti yang kita ketahui saat ini ya, kan website saat ini sedang berkembang-kembangnya. Nggak ada perusahaan manapun yang nggak punya website. Jadi tuh kayak website itu jadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh suatu bisnis gitu. Sebab sekarang adalah eranya informasi. Lalu keterbukaan dan kemudahan komunikasi itu harus ada aksesnya gitu menuju ke bisnisnya. Terus ada banyak juga manfaat memiliki website untuk sebuah bisnis. Di antaranya meningkatkan kredibilitas, memperkenalkan profil, media promosi, media komunikasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peluang untuk membuat usaha web developer sangat tepat untuk orang yang membutuhkan. Mungkin itu yang menurut pendapat saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat saya. Saya Fusan Amir Al-Ghifari dengan NIM 19241010331 dari program studi informatika. Nah, untuk pendapat saya tentang web. Nah, untuk web ini kedepannya akan sangat berkembang pesat, yang mana kebutuhan akan web sekarang itu semakin meningkat. Banyak dari bidang pekerjaan, kesehatan, perdagangan, kemudian apapun, itu sekarang banyak yang menggunakan media web untuk membantu pekerjaan mereka. Seperti pencatatan secara digital, kemudian melakukan penjualan, pendaftaran, dan lain sebagainya yang membutuhkan media web. Dan untuk media web ini juga sebagai penyimpan data juga bisa. Jadi sangat berpotensi untuk kedepannya dalam dunia web, meskipun itu hanya untuk sebagai penyimpan data dan untuk kliennya berada di mobile apps gitu, tetap membutuhkan web untuk menyimpan datanya. Kemudian untuk wirausaha, kebetulan saya sudah memiliki startup yang di bidang teknologi juga, jasa pembuatan aplikasi website seperti itu. Jadi saya menggunakan website untuk company profile, kemudian untuk etalase produk dan juga portofolio. Nah, mungkin itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.